Kemudian sebelum itu kita akan melangkah pada surat berikutnya, yaitu surat apa? At-Takasur. 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 Anak-anak, coba, apakah kalian sudah hafal mengenai surat At-Takasur? Apa? At-Takasur merupakan surat yang keberapa? 102 surat dari 114. Kemudian At-Takasur terdapat berapa ayat? 8 ayat. Nah, surat ini nanti akan berbicara tentang apa ya? Tentang orang yang suka mengumpulkan harta tapi tidak mau berbagi. Apa akibatnya? Mereka nanti akan disiksa dengan neraka jahanam atau jahim. Ya, sebaiknya kita akan membaca dulu surat At-Takasur. Surat At-Takasur kita tulis dulu ya. Mana spidolnya? Aku nggak ada. At-Takasur. At-Takasur merupakan surat yang ke-102. Mari kita baca pelan-pelan sambil pasas menulis. Ayat 1 bagaimana? Al-Takasur ya? Yuk. Al-Hakumut Takasur. Al-Hakumut Takasur. Terus hatta tumul makobir. Nah, hatta kata hatta tumul makobir. Terus kala saufa ta'lamuna. Kala saufa ta'lamuna. Terus summa kala saufa ta'lamun. Ya. Summa kala saufa ta'lamuna. Terus kala lau ta'lamuna. Kala lau ta'lamuna ngilmal yakin. Kala lau ta'lamuna ngilmal yakin. Terus latarawunna ngaina yakin. Ngaina yakin. Summa latarawunna ngaina yakin. Summa latarawunna. Summa ayat 4-5. Terus apa? Ayat 6 apa? Mana ayat 6? Summa ayat 6. Summa latarawunnaha. Summa latarawunnaha ngainal yakin. Summa latarawunnaha
tarawun naha ngainal yakin. Alhaakumut, ya dibaca yuk. Alhaakumut takasur hatta jurtumul makobir kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun kala lau ta'lamun ilma yakin latarawunna. Oh, ini latarawunna yakin, latarawunna yakin, latarawunnal yakin, latarawunnal yakin, summa latarawunnaha ngainal yakin. Hah? Uang saja nanti kita kumpulkan, uang saja ya. Nanti kita kumpulkan kalau kita berikan bersama-sama ya. Latarawunna yakin, summa latarawunnaha ngainal yakin, summa latus alun. Kau cuma 7 ayat mbak. Alhaakumut takasur hatta jurtumul makobir kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun kala la ta'lamuna latarawunna jahim, latarawunna jahim. Kok pasal salah diingatkan. Yuk latarawunna jahim, terus latarawunna jahim, latarawunna jahim, terus lataruna jahim di lataruna jahim, terus summa latarunaha, summa empat itu lima, terus 6 summa latarawunnaha ngainal yakin, summa latarawunnaha ngainal yakin. Ayat 7 terus summa latus alunna, summa latus alunna, summa alunna yamaidin nganim, yamaidin nganin nangin. Nah ini yaumaidin nganin nangin. Yuk kita baca pelan-pelan yuk. Yang betul ya. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta jurtumul makobir kala saufa. Terus kala lau ta'lamuna ilma latarawunna summa latarawunnaha summa latus alunna yawma izin aminna. Ya sekarang barisan meja yang paling kiri atau paling selatan berbanjar ke selatan ke belakang. Yuk 1, 2. Alhaakumut hatta jur Allah summa kalla lauta latarawunna summa latarawun summa latus. Sekarang Mbak Jal, sekarang
sendiri. Ayo alhaakumut. Yo sing ayo a u u i i yo. Satu dua yo. Alhayo. Alhaakum coba baca. Satu dua. Terus. Ayo. Terus. Terus. Heeh. Heeh. Lho kok ora cetha iki? Ya. Ini ada surat At-Takasur ayat berapa? Surat berapa? 100 berapa? 102 ayat 102. Nah, surat ini diturunkan di mana? Di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sehingga surat ini tergolong surat apa? Surat Makkiyah. At-Takasur sendiri mempunyai arti apa? At-Takasur. Apa At-Takasur artinya? Apa? Makan. At-Takasur makan. Apa? Kemewahan. Ya, bermewah-mewah. Bermegah-megah, ya. At-Takasur adalah bermegah-megah. Ya, sekarang kita artikan alhaakumut takasur. Apa alhaakum? Alhaakum apa? Telah melalaikan kamu. At-Takasur bermegah-megahan. Jadi telah melalaikan kamu bermegah, atau dibalik, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Sekarang kamu, ayo. Apa alhaakum takasur artinya? Alhaakum apa alhaakum? Uraku yo ka ayo. Siapa ayo artinya alhaakum? Alhaakum mu. Alhaakumu telah melalaikan kamu At-Takasur bermegah-megahan. Mari kita perhatikan ya, kalau Pak Sa sedang menerangkan, kita dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita itu putus paham hanya karena tidak memperhatikan. Hatta yurtumul maqabir, sehingga yurtum, kamu masuk al-maqabir, ke dalam kubur. Ternyata orang yang bermegah-megahan bisa melalaikan sampai nanti masuk ke alam kubur. Padahal kalau kita sudah masuk alam kubur, kita tidak akan bisa lagi kembali ke dunia. Nah, kita tidak bisa lagi kembali ke dunia. Terus, kala saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kala, sekali-kali, apa kala tadi? Sekali-kali tidak. Nah, saufa, kelak besok. Nah, ta'lamun, kamu akan mengetahui. Ya balani yuk. Kala satu, kala yuk. Kala saufa ta'lam. Kala apa kala? Sekali-kali tidak. Saufa, kelak kamu ta'lamun, akan mengetahui. Yuk kita ulang dari depan. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta yurtumul maqabir,
hatta sehingga yurtumu kamu masuk al-maqabir ke dalam kubur. Kala saufa ta'lamari, kala saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Summa kala saufa ta'lamun. Yuk, summa apa summa? Apa kemudian kala apa? Nah, kemudian sekali-kali tidak saufa apa saufa? Kelak kamu akan ta'lamun mengetahui. Oh, ini peringatan ini 2 kali disampaikan. Kenapa? Sangat penting. Kala saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Diulang lagi. Summa kala saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui apa? Gini, kalau ta'lamun nangil mal yakin. Apa kalamu? Kala sekali-kali tidak. Lau ta'lamuna jika kamu mengetahui dengan pasti. Nah, sekali-kali tidak. Lau jika ta'lamuna kamu mengetahui ilmu yakin dengan yakin. Apa yakin itu pasti. Ya jualan lagi yuk. Kala yuk. Kala lau ta'lamuna ilmu yakin. Ya jirang apa lagi mau kata ke buku rame. Yuk kala apa kala mau? Sekali-kali tidak. Lau itu jika atau niscaya. Jika ta'lamuna kamu mengetahui ilmu yakin, pengetahuan yang pasti atau mengetahui secara pasti. Pasti itu tidak akan diragukan lagi, pasti. Latarawunnal jahim. Apa kamu akan benar-benar melihat al-jahim, neraka jahanam. Nanti kamu akan benar-benar melihat neraka jahanam. Karena apa? Kamu suka mengumpul-ngumpul harta, ya, dan berbangga-bangga dengan harta. Boleh tidak kita berbangga dengan harta? Boleh tidak kita mempunyai harta? Boleh tidak kita kaya? Boleh tidak kita mempunyai banyak harta? Tetapi apa? Tetapi harus manfaat. Satu, yang kedua harus biar manfaat dari apa? Berbagi, sedekah. Jangan kita anggap harta yang kita miliki itu semuanya milik kita, tetapi sebagian milik anak yatim, sebagian milik orang miskin, sebagian milik masjid, sebagian milik jalan, gitu. Sehingga harta yang dititipkan Allah pada kita ini benar-benar bermanfaat. Nanti kalau sudah demikian, nanti ketika kita ditanya tentang harta, kita bisa menjawab dengan benar, ya. Terus summa latarawunna hangaina yakin apa? Summa kemudian latarawunna kamu akan benar-benar melihatnya. Melihat apa? Melihat apa? Melihat neraka jahanam. Ngaina yakin dengan mata sendiri, dengan pasti. Ngaina dengan ngain. Yakin dengan pasti. Nanti benar-benar akan melihat neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang ada paling bawah. Yang sangat panas. Terus summalatus alunna yauma idzin nganin nangim. Apa sing apa ya? Siapa yang bisa?
Kemudian latus aluna, kamu benar-benar akan ditanya. Yauma idzin, pada hari nangin tentang apa? Tentang kenikmatan ketika ada di dunia. Ternyata kita tidak akan bisa lepas dari pertanyaan kubur. Tentang apa? Tentang harta. Maka tentang harta kamu harus tidak memiliki secara pribadi, tetapi dibagi kepada orang lain. Kepada siapa tadi? Anak yatim, fakir miskin, gitu. Ini ada kaitannya dengan surat Al-Ma'un? Ada tidak? Kaitan dengan surat Al-Ma'un ada tidak? Ya ada. Kita disuruh apa? Berbagi. Karena apa? Kalau kita mempunyai harta tapi hanya untuk sekedar kemewahan, maka kita akan lalai. Kita akan lalai kepada siapa? Kepada Allah, sampai nanti kita akan masuk ke alam kubur. Gitu. Yuk kita baca lagi yuk. 1, 2. Alhaakumut. Yuk bermegah-megahan. Yuk bermegah-megahan. Dapat melalaikan kamu, atau telah melalaikan kamu. Hatta yurtumul maqabir. Apa? Hatta, sehingga, atau sampai boleh. Sehingga boleh, sampai juga boleh. Yurtumul maqabir, kamu masuk ke dalam kubur. Siapa yang tidak takut tentang kubur? Kubur itu coba perhatikan. Kubur ini selalu apa ya? Kubur itu setiap hari selalu memanggil, memberikan berita kepada kamu sekalian atas 5 perkara. Perhatikan. Wahai, ketahuilah aku ini adalah alam kesepian, alam kesendirian. Maka carilah kamu teman dengan membaca Al-Quran. Nanti kita setelah di alam dunia, nanti kemudian kita di alam kubur dengan membawa apa? Dengan membawa air kain kafan, kemudian kita sendirian ditaruh ke alam kubur tanpa ada teman kamu. Tanpa ada teman. Maka kubur selalu berseru. Maka carilah teman, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ayo anak-anak sering baca Quran tidak? Berarti kalian berusaha mencari teman untuk nanti menemani saat kita berada di alam kubur. Kemudian lagi, saya ini adalah teman yang sangat gelap. Maka bawalah penerang, bawalah pelita, bawalah lampu dengan sering melakukan sholat malam. Sholat malam yang kita lakukan ternyata nanti akan sebagai penerang saat kita berada di alam kegelapan. Nanti kita di alam kubur ada lampu, ada matahari, ada bulan, gelap sekali. Maka kubur memperingatkan, bawalah penerang, bawalah lampu dengan melaksanakan sholat lail. Anda, anak-anak, latihan sholat lail ya, kalau nggak bisa pada tengah malam, dilaksanakan setelah sholat isya, nggak apa-apa. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, atau 8, monggo silahkan. Nah, ini ternyata nanti bisa sebagai penerang saat kita ada di alam kegelapan. Takut tidak? Takut sekali. Lagi, aku adalah teman di mana ular berbisa ada di situ. Saya adalah tempat ular berbisa bersarang di situ. Maka carilah penawar, bawalah penawar dengan sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kamu ada di alam kegelapan,
alam pesendirian, dan di situ nanti ada di alam sarang ular yang berbisa. Maka kamu nanti akan selamat dari ular itu, sementara kamu selalu memperbanyak baca basmalah ketika masih hidup. Mau makan baca bismillah, mau sekolah baca bismillah, mau mandi baca ternyata itu bisa sebagai penangkal penawar terhadap apa? Ular yang berbisa. Bahkan nanti kamu tidak akan didatangi ular lagi karena kamu sering baca basmalah ketika aktivitas kamu laksanakan. Arep moco bismillah. Ya, Sule silakan. Mau makan, ya sekarang baca bismillah. Mau makan baca, mau minum baca, mau tidur baca, mau sekolah baca. Ternyata ini bisa sebagai penawar siapa? Penawar ular yang berbisa. Masih enggak? Masih. Saya ini adalah tempat di atas tanah, bawah tanah, kanan tanah, kiri tanah. Maka bawalah kamu tikar dengan amal soleh ketika kamu ada di alam dunia. Dengan sholat, berbakti pada orang tua, kemudian berbaik dengan teman, memberikan santunan kepada anak yatim, memberi santunan pada orang miskin. Seperti besok ini rencana Anda ini ternyata nanti bisa sebagai hamparan atau sebagai tikar dari kalang tanah tadi. Ketika kita ada di alam atas tanah, bawah tanah, kanan tanah, kiri tanah, ternyata ada hamparan tikar yang sangat indah, permadani yang sangat empuk, sangat tebal. Apa itu? Amal soleh yang kita kerjakan saat di dunia. Apa saja diantaranya? Tadi besok pagi kalian akan iuran dengan seikhlas kalian untuk sebagai memberi tikar ketika nanti ada di alam penuh dengan tanah. Terus lagi, aku adalah tempat di sana malaikat mungkar nakir akan menanyai kalian. Nanti kamu akan dihadapkan dengan malaikat mungkar dan nakir untuk menanya kalian di alam kubur. Maka perbanyaklah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Anak-anak apa tidak? Hafal. Kalian sering baca la ilaha illallah. Ini ternyata akan memperlancar saat kita ditanya oleh malaikat mungkar nakir saat kita berada di alam kuburan. Nanti kita akan dilempar ke alam kubur. Kala saufa ta'lamun, kala? Sekali-kali tidak, saufa, kelak kamu akan ta'lamun mengetahui. Oh ya. Gue apa tuh? Terus, summa kala saufa ta'lamun. Apa mak tadi? Ayo Mas Akmal. Summa kala saufa ta'lamun. Mas Akmal. Summa kemudian kala sekali-kali tidak, saufa kelak kamu akan ta'lamun mengetahui. Terus kala lau ta'lamun langil mal, yakin sekali-kali tidak jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang pasti. Niscaya kamu akan mengetahui dengan pasti. Apa itu? Latarauna jahim. Kamu benar-benar akan melihat al-jahim, neraka jahanam yang sangat menakutkan. Pada neraka jahanam ini tidak akan bisa mati. Semakin ada manusia yang dilempar sana, semakin besar.
Semakin dilempar, semakin besar babinya. Maka jangan berani-berani dengan namanya neraka jahanam. Terus sumalata raunaha ngaina yakin. Kemudian kelak kamu akan melihatnya neraka jahanam itu ngaina yakin dengan mata yang pasti. Wah, dengan keyakinan yang pasti. Sumalatus alunna yauma idin nangin. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya yauma idin pada hari akhir tentang apa? Tentang anangim, kenikmatan dunia. Kamu nanti akan mendapat kenikmatan di dunia, tetapi kenikmatan itu bukan mutlak untuk diri pribadi, tetapi harus kita bagi kepada orang lain. Kita laksanakan tadi surat apa tadi? Sebelum ini surat Al-Mangun. Nah, ini berarti surat Al-Mangun dan At-Takasur ada hubungan tidak? Ada, ada. Sekarang perhatikan tentang kandungan surat Al-Mangun, perhatikan. Setelah anak-anak membaca surat ini, dapat kita menjelaskan tentang kandungan kepada teman-teman kalian. Nah, yaitu apa? Coba sekarang kalian dengan membaca ini kamu apa ya? Kamu diskusi dengan teman kalian. Kemudian apa yang perlu kalian sampaikan tentang surat ini? Coba kalian membuat kelompok diskusi memahami surat At-Takasur dengan kalian membaca dulu. Membaca masing-masing, kemudian kamu pilih yang penting-penting, kemudian kamu pilih kalimat inti, kemudian kamu presentasikan ke depan. Weh, kok rame? Kok mau rame? Jangan berisik. Paham gak kamu? Paham gak yang sampai Pak Sas tadi? Apa? Enggak merhatikan. Nah, surat ini menjelaskan tentang apa? Orang yang lalai, yang dimaksud apa? Yaitu lalai dalam beribadah kepada Allah. Karena apa? Sering menumpuk-numpuk harta dengan kemewahan. Padahal manusia diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk sekedar bermewah-mewahan, tapi apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Bukanlah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Tuh. Berikut beberapa isi kandungan surat At-Takasur. Yang pertama, apa itu? Dibaca. Yang pertama apa? Bermegah-megahan atas harta kekayaan merupakan perbuatan terpuji atau tercela. Tercela. Apa perbuatan tercela itu? Perbuatan yang tidak disukai Allah. Nah. Bermegah-megahan menjadi apa? Menjadikan seseorang melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu beribadah. Padahal bermegah-megah itu merupakan sesuatu yang dicela oleh Allah, oleh manusia itu sendiri. Maka kita tidak boleh sombong dengan kebanyakan harta. Yang kedua, karena kita itu suka pada harta karena hanya menuruti nafsu. Nafsu kita itu selalu mengajak kepada kejelekan, kemungkaran, termasuk cinta harta ini termasuk perbuatan apa? Dari nafsu. Maka nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu memerintahkan untuk berbuat
kejelekan, maka kita harus bisa apa? Mengendalikan. Caranya bagaimana? Seorang muslim harus mengingat mati. Nah, bahwa nanti manusia tidak akan hidup selama-lamanya. Pasti akan mati. Apakah mati seseorang bisa diketahui? Apakah mati seseorang harus sudah tua? Apakah mati seseorang harus besok pagi? Bisa enggak sekarang mati? Bisa enggak? Bisa saja. Kalau Allah mengendaki, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sangatan wa la yastakdimun. Apabila ajal telah datang, maka tidak akan bisa diundur meskipun sesaat dan tidak bisa diajukan. Maka untuk menghadapi mati kita harus siap-siap dengan apa? Dengan bekal. Apa bekal kematian? Yaitu apa? Bekal kematian Mas Goreng itu. Apa bekal kematian untuk bekal untuk mati apa? Takwa. Fatajawadu fa inna khairal jadid takwa apa? Bertakwa. Fatajawadu, berbekalah kamu fa inna khairal jadid takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Terus seorang muslim harus yakin bahwa kematian pasti ada. Ayo, anak-anak mati ada tidak? Anak-anak yakin dengan kematian tidak? Anak-anak yakin dengan kematian tidak? Kanji yakin dengan kematian tidak? Mati. Kalau Mas Azan nanti mati siap tidak? Siap, harus siap. Siap. Mbak Ada seandainya nanti mati siap tidak? Harus siap. Mati harus siap. Maka karena kita tidak tahu tentang kematian, maka Allah menganjurkan agar kita senantiasa berbekal. Dengan apa? Dengan takwa. Dengan keyakinan itu, dia akan dapat mengendalikan hawa apa? Hawa nafsu. Nafsu tentang apa? Serakah dengan kemewahan harta. Oh iya tuh, kalau gitu harta yang kita miliki itu bukan milik kita, karena nanti kita akan apa tadi? Akan ditanya ini. Sumalatus alumna yauma idin ngalinanin. Kelak kamu akan ditanya pada hari ketika kita ada di hari akhir tentang apa? Tentang kenikmatan banyaknya harta ini. Harta ditanya, dari mana kamu punya harta? Untuk apa harta kau belanjakan? Jangan enak-enak dengan harta yang kita miliki. Ternyata malah menanyakan tidak cuma satu. Dari mana harta kamu cari? Untuk apa harta kamu miliki? Itu Mas Firman, dibuang lagi, dibuang, ganggu. Yang ketiga, orang yang lalai di dunia akan dimasukkan neraka apa mau? Neraka jahim. Latarawunna jahim. Kamu akan benar-benar melihat neraka jahanam itu. Ada orang yang ketika hidup di dunia sering berbuat dosa. Ia sangat membanggakan harta kekayaan serta anak-anaknya. Hal tersebut menjadikan ia lupa kepada Allah. Di akhirat kelak ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Takut tidak? Takut sekali tentang. Yang keempat, sekarang perhatikan. Amal perbuatan manusia ketika di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti ketika kita akan ada di alam akhirat. Manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan ketika kita masih ada di alam
dunia. Nah, itulah beberapa kandungan mengenai surat At-Takasur. Semoga surat At-Takasur ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang atau maksiat sehingga kita jauh dari neraka jahanam. Coba bahasa tanya sekali lagi. Coba tidak bisa. Kalau nggak memperhatikan pasti nggak bisa. Alhaakumut takasur artinya apa? Bermegah-megahan melarikan kamu. Hatta yurtumul makobir. Sampai kamu dimasukkan ke dalam kubur. Kala sobat talamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Summa kala sobat talamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kala lau ta'lamun nangil yakin. Sekali-kali tidak, niscaya kamu akan mengetahui tentang kepasti secara pasti. Kala laute lata rauna jahim. Nah, kelak kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Summa lata rauna hanya yakin. Kemudian kamu akan melihatnya neraka jahim dengan yakin, dengan pasti. Latus alunna yauma idin nangin. Kemudian kamu akan ditanya pada hari kiamat tentang apa? An-nangim, tentang kenikmatan. Paham ya? Demikian. Kemudian anak-anak silakan nanti untuk mengerjakan setidaknya kamu menulis surat Al-Ma'un secara bagus dan langsung terjemahkan ya di rumah. Menulis surat At-Takasur ini ya, ditulis, tidak hanya di buku ini. Kalau di buku ini kamu hanya sekedar membaca, tidak latihan menulis. Saya ingin anak-anak bisa membaca dan juga bisa menulis, termasuk bisa memahami dan mengamalkan. Ada yang bertanya enggak? Pertanyaan tentang surat ini? Ada yang bertanya tentang surat ini tidak? Kalau tidak, Pak, saya sampaikan di sini saja. Nanti sekali lagi saya ingatkan untuk menghubungkan surat Al-Ma'un ini dengan At-Takasur ini dengan Al-Ma'un, maka di sini ada supaya kita apa tadi? Tidak menghambur-hamburkan apa? Harta. Caranya bagaimana? Harta yang kalian miliki kita latihan untuk membagi-bagikan pada fakir miskin. Maka kita nanti akan mengumpulkan melalui Mbak Bedara ya. Kemudian nanti kita berikan buku. Kemudian nanti insya Allah atau hari apa mungkin Senin atau apa kita akan bagikan pada teman kita ya. Buku yang kita beli kan kita bagi satu-satu, nggak apa-apa satu-satu. Yang penting kita buat teman kita, adik kita senang, ya. Sampai sini, mengumpulkan. Gak perhatikan. Kita kumpulkan sini. Oh, nulisnya di rumah, nulis Al-Ma'un At-Takasur di rumah ya. Yang baik. Kemudian besok kita membawa iuran seikhlasnya. Nanti kita akan belikan sesuatu kita untuk berbagi pada teman-teman atau kawan kita yang miskin ya, atau yang yatim. Nanti terserah setelah kumpul uangnya kita akan belikan apa terserah ya. Kita akhiri. Sampai jumpa. Semoga kita senantiasa ada dalam keselamatan. Assalamualaikum. Mulai besok
mulai besok sampai semua bayar semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelasnya 1.000 boleh, 2.000 boleh, 5.000 boleh ya.